Dengan ada term and condition ya dong pasti. Oh, tank jungle ya. Washipol, aku jujur lebih suka dia main yang rada-rada ke tengah sih. Kayak fighter, tapi ada dash ability juga nggak ada masalah. Kayak Suyo gitu-gitu, aku ngerasa Washipol sangat cocok sekali. Kayak tadi Lim bilang, kalaupun emang mau main Fanny, ya udah tunjukin aja sekarang. Jadi kan, ini tinggal tergantung Washipolnya aja nih. First game Fanny-nya dia, gua rasa itu memang pukulan keras banget buat dia. Tapi ada Lancelot masalahnya. Itu dia. Lah, Dewa first pick kan? Iya, berarti Dewa ambil Lancelot. Iya itu dia maksud aku. Kayak band dulu gak sih Lancelotnya dibandingkan dengan ngelepasin Fanny, ngelepasin Lancelot tapi kayak nanti Fanny-nya kalah farming, Lancelotnya bakal power banget. Aduh, assassin adalah jawabannya, Be. Baksia ternyata ya. First pick? Ya udah jelas Lancelot. Lancelot. Berarti dia tuker antara Yesa sama Fanny. Iya. Tapi belum tentu juga sih, Be. Kalau ngeliat kemenangannya dari Dewa ya, dari Navi ya. Woi, Wow. Oke. flex ya. Udah ada band terhadap Baksia. Dan kali ini Dewa mengamankan Arrow terlebih dahulu. Mungkin hero untuk Kin. Ini Make flex sure, ya. iya make sure kalau misalkan let's say ini emang benar-benar hero power yang ingin dimenangkan. Oke. Tapi gue jujur ngeliatnya masih flex sih. Masih flex banget. Sementara ya Lancelot buka bebas jelas. Lancelot akan langsung diamankan bersama dengan Uranus. Oke, aku sangat tidak menyarankan melepaskan Lancelot di patch kali ini. Karena walaupun udah di nerf, Lancelot tetap Lancelot. Dan sekarang, Arrow-nya ternyata nggak bareng sama tank jungle. Jadi ya. Melainkan sama Yi Shun Shin. Padahal gue pikir tadi itu ada potensi santai untuk keluar. Even Fredrin Arlot itu akan menjadi combo yang sangat dinamis sekali. Iya. Mungkin nanti bisa bermain dengan Moskov juga, dengan ya kita tahu sendiri. Marksman plus tank jungle, ada Arlot, dia sangat aman sekali di belakang. Wah, ini draft yang gak biasa nih sebenarnya dari Dewa. Sementara untuk Navi, respon yang bagus banget. Marsha, ini bakal bikin dari Sansinnya gak akan pernah penuh. Iya, bakal susah untuk geraknya, bakal susah untuk ya mau ngomong mungkin kalau dalam kondisi kepepet Threshold-nya digunakan untuk mundur dari Fedor Ice Strike. Dan jangan lupa ya, ketika Yisansin Trashless, semua mata pasti ke sana. Iya. Semua, mau roamernya, XP jungle semua ke sana. Dan Selena ya, Selena udah pasti ya, ini tujuannya mereka pengen mendinai early game yang begitu galak dari Dewa. Mereka udah punya Arlot, mereka udah punya Harit. Minimal untuk ngomongin laning, mereka bakal kuat banget untuk dua hero ini. Untuk Varsha ya sebenarnya balik lagi, ini adalah hero jarak. Jadi untuk ngomongin poke damage mungkin akan sangat nyambung kalau misalkan ada Granger yang nanti akan dibawa oleh Navi. Karena aku merasa CV di sini akan sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya Varsha. Targeting poke damage. Nanti tinggal CV tabung aja untuk Sky Pierce stack-nya. Baru dia bisa mengeksekusi dengan mudah. iya dia farming dapat Sky Piercer, baru diajak main sama temen-temennya. Bisa. Oh, mantap juga itu ada gocil. Wah, ini POV dari satu setelah menang. Betul, udah ada tiket M7 aja tuh soalnya tuh. Wah, tuh tiket to M7. Keren. Navi 2025. Cepet juga ya. Cepet juga, udah sold out emangnya. Makanya. Belum dibuka loh bang, sabar bang. Makanya venue aja saya pasti nanya gimana. Iya. Yang pasti di Indonesia. Emang gimana bang? Lim tahu kan? Di Indonesia. Oh di Indonesia. Iya. Lim ternyata nggak mau ngasih tahu guys, jadi buat teman-teman yang masih penasaran tanya Lim aja ya. Bisa. Ya, bisa. Satu band. Last band. Dia first man ditutup semua nih, Gatot Kaca Hero sudah nggak ada. Granger boleh sih Lim. Gold lane. Iya. Parsa Granger. Langsung aja tinggal bersih-bersih aja nantinya. Tapi beda sepertinya Hero Sustain. Wow. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi kalau misalkan Allow me to lawan lead the Lancelot, gue charge. lebih suka Joy loh. Hilda Romer. Karena lawannya adalah Lee Sin Shin, jadi make sense menurut gue Lim. Musuh awal ya. Ini justru lebih masuk akal karena aku emang bukan orang yang suka dengan Hilda Romer, tapi di kondisi seperti ini emang butuh ternyata. Pegang assassin. Beda. Kalau sekarang kan ya, balik lagi dia adalah Yi Shun Shin. Yi Shun Shin sangat mudah sekali untuk di-engage, apalagi untuk di early game tidak akan memiliki power. Show Lunox. Lunox dirindukan. Gold tentunya untuk Harit Gold Lunox Smith. Ini Okta akan menggunakan hero power. Berarti untuk last pick-nya Shive. Dia butuh option yang tentunya bisa memenangkan early mid stage. Oke, satu pick terakhir. Granger masih ya. Masih Granger. Masih Granger. Ini dia pembuktian dari CV juga. Gue suka banget draft Dewa. Suka banget. Pick off-nya dia akan berjalan dengan baik. Yisansinnya bisa dapetin space farming.
Dan ya tergantung nanti Harit. Kalau Haritnya free juga ya udah. Bisa dibilang game mid to late game akan dipegang Dewa. Aku kebalikannya Lim. Aku draftnya Navi aku lihat lebih punya potensial untuk bisa mengeksekusi. Karena jujur Dewa, mereka kurang badan malah di sini. Oke. Ya, mungkin butuh fleksibel dari Arlot dan juga Chounya yang nanti bisa untuk memberikan badan. Walaupun memang gak bakal kalah badan dibanding Hilda atau Uranus. Untuk early game, aku pegang Navi begitu kuat sih. Dan sih Hilda hanya bakal ngegangguin Ranger nanti bisa untuk mendapatkan rival. Jadi, kita bakal melihat untuk game yang pertama antara Dewa United berhadapan dengan Navi di IPL ID Season 16. go to Lenas down. Ini dia. Vibes kemenangan yang harus dibawa dari Navi. Tapi nggak boleh terlena. Balik lagi mereka harus banyak sekali yang dibenahi. Dan untuk teman-teman dari Dewa nih, amunisi baru. First pick nih, kamera di Kin ya. Ingat kamera di Kin. Ya, kita harus mencari tahu apa alasan dari first pick ini. Lagi-lagi Be, Youngblood versus Youngblood nih. Versus mid laner total force God. Karena seperti kita lihat juga bahwa X-Magic memiliki total kill yang sangat masif sekali. Bahkan untuk di liga seperti ini dia ada di urutan nomor 2. Dia harus diperhatikan terlebih dahulu. Bagian top lane harus sudah sadar ada lawan tentunya. Oh dikejar. Wah, coba untuk fokus kepada karsnya, coba untuk memancing flicker untuk keluar. Enggak. Nggak bisa, tapi ya seperti yang gue bilang tadi, ketika memang dapetin hero power, pastinya akan lebih enak kayak sekarang. Wah, tanpa adanya flicker, Kars langsung jadi bulan-bulanan warga dari Dewa United. Ada sedikit miss seperti yang terjadi dari awal. Tapi nggak masalah, bisa reset tentunya. Kin akan langsung mencoba untuk menahan landingnya di freeze. Biar nanti Kin bisa mendapatkan level 4 tepat di menit yang kedua dan bakal langsung akan set up untuk Ray. Karena buat sekarang Festival of Blood Kin bakal bener-bener siap banget untuk team fight. Berbeda dengan Kars yang kehilangan beberapa minion. Kan belum fighter, Be. Tapi di area tengah Magic masih aman-aman aja untuk sekarang. Karena belum ada Way of Dragon juga dari Moza. Jadi belum ada, ya walaupun ada Way of Dragon masih ada Purify saja dengan X-Magic. Iya. Terus Random Execution menuju ke arah Kin. Udah langsung level 4, coba ketemu sedikit agresif dengan Vengeance-nya. Tapi miss dari Vengeance yang diciptakan bersama dengan Maka Glass. Dan lihat bagaimana Kin mencoba untuk memberikan satu pressure balik kepada Worshipful dan dia bisa membalikkan, tapi tidak dengan X-Magic yang terkena imbalance solo kill-nya. Tolong didapatkan oleh anak-anak Dewa. Ini dia amunisi baru dari Dewa yang langsung izin tampil tadi dari Kim. Bisa tidak tumbang loh tadi. Info preset panitia karena terlihat bagaimana kekuatan dari Kin dengan permainan Vengeance yang sangat-sangat on point sekali memperhitungkan bagaimana efek dari flicker Final Slice tadi sehingga Worshipful yang nggak siap dengan gebrakan dari Kin 1v2 situation. Buying time yang begitu lama, begitu panjang membuat Ray mendapatkan objektif. Dan jangan lupa loh, kalau ngelihat dari gerakannya tadi itu bikin Afro mau nggak mau dia akan Ada trik kedua Dragon. Afro gak bisa berkutik kemana-mana. Afro yang tadi dikhususkan Infinite Jungle, sekarang tugasnya jadi banyak deh. Wah ini dia nih. Hilda Roamer yang seperti tidak berjalan dengan manis di early game. Bahkan Mountain Chopper bar lane sudah mulai diambil keuntungan demi keuntungannya. Ya loh, latihan yang membuat dari Meiji dan juga Ray bakal kaya raya nih di game ini. Udah pasti ya. Ya, tapi ada Vengeance yang dibuka, Karsnya terparah. Ini jujur banyak nggak sih? Magic! Oh my god! Purify-nya masih ada? Masih ditahan? What happened? Masih juga masuk cooldown sedikit. Cooldown. Cooldown sekitar 3 detik tadi. Ya. Tapi kelihatan dari rotasinya Dewa ini galak sekali loh. Ya, timingnya bener-bener pas ya. Karena mereka udah memperhitungkan berapa detik ketika X-Magic-nya ready Purify, tumbang dia di sana. Dan di bagian top lane jujur Kars kayak miscalculate beberapa kali loh. Kayak dia menelan damage terlalu banyak. Oke, Uranus memang butuh stack. Tapi ini kebanyakan damage yang terlalu. Oke, Logos mulai dihantarkan damage-nya. Sementara dengan adanya Feral Ice membuat dari Kin dalam sedikit masalah. Tapi Mueza yang akan dikejar terus. Bro, nggak ada follow up damage-nya. Jujur ini Oke. Jujur ini yang harus dilakukan Dewa dari awal loh sebetulnya. Iya. Tapi mereka seperti kena distract gitu loh. Oh, Kars?
Flicker. Masih coba untuk maju ke depan Kars ya, tapi ternyata Kars terlalu dalam. Overheating sepertinya. Terlalu komit juga. Woshipo memang mendapatkan turtle, tapi kerugian tetap ada di tangan dari Navi. Menurutku Dewa mendapatkan trade yang sepadan. Kars tumbang untuk kedua kalinya. Itu dia, Kars ini dibutuhkan banget loh. Karena dia bisa untuk kontrol landing kan di awal. Ya, kasihan Hilda sendirian gak bakal kuat juga untuk nahan. Makanya bagian depannya bakal susah. Dan jangan lupa loh, ini maybe-nya belum ngikut. Kalau maybe-nya nanti udah ikut, mungkin di item kedua atau ketiga lah. Itu dampaknya akan beda banget. Kars harus mengembalikan game sense sebagai EXP yang dibutuhkan sebagai tim juga. Karena kalau misalkan Kars kalah landing lawan Kin dari segi item dan juga build-nya yang nanti akan berbeda, akan sangat sulit bagi Navi. Okta hadir, Kars dalam sedikit masalah yang cukup besar bahkan. Gak selamat, ada satu kesempatan yang dibuka tadi. Super damage 3 poin dead udah dikantongi oleh Kars. Masih jadi satu pertanyaan yang gak akan terganti. Ada apa dengan Kars? Apa yang terjadi dengan Kars? 3 poin. Weza, Way of Dragon. Coba untuk memberikan damage dari Zeda, bakal Final Flash. And Magic langsung tercapar. Wah, ini dengan Emblem Fighter ya. Kin punya damage. Kin harus diperhatikan bahkan mid-nya. Wah, Woshipo coba untuk memberikan satu tekanan, tapi ternyata Roa yang gak berkutik di tangan Okta. Navi, mereka bener-bener disetir loh ini. Kayaknya mereka harus menurunkan tempo mereka nggak sih dari Navi? Mereka harus menghindari team fight, mereka harus disengage. Karena terlihat tadi X-Magic lagi-lagi purify-nya, Lim. Dia emang ada Way of Dragon, dia tahu gak bakal tumbang, tapi ternyata dia salah perhitungan. Ada Kin di sana, dan ready dengan final slash-nya. X-Magic tumbang 3 kali, Kars tumbang 3 kali. Dewa mendapatkan banyak keuntungan. Setup objektif tentu akan jauh lebih mudah. Ini gak ada informasi juga kan tentang Kin. Tiba-tiba datang dengan Arlott fighternya. Dan gue penasaran juga sebetulnya nih. Mid game masih bisa kepegang atau enggak? Gue penasaran juga sebetulnya nih. Mid game masih bisa kepegang atau enggak? Dan Karena ternyata Kin bakal coba untuk dicecar oleh teman-teman dari Navi. Final Slash Flicker coba diantarkan. Rea untuk membantu SBC. Gak bisa berkata-kata lagi. Duel Dragon Upload membuka celah supaya Shaman Force bisa dikeluarkan, dan maybe lah yang akan menjadi eksekutornya. Dua player dari Navi gak ada yang berkutik. ini sih kalau memang ya performa seperti ini bukan hanya di Arlott, scoutnya dahsyat sih bisa dapetin Kin. Karena dia perform banget tapi ditopeng Kars lagi. Wah, ini Karsnya bakal coba untuk dihantam dengan ada Final Slash. Woshipo sulit juga untuk memberikan damage. Bahkan motor turretnya hancur juga, tapi Okta di area rerumputan hampir saja membuat dari Kars tumbang sampai keempat. Wah, ini Kin sadar ya dia bakal digeng. Dia langsung menyiapkan serangan balasannya. Well, Dragon Woshipo! Walaupun ada Tolbros, tetap tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Gue masih bingung dengan gerakannya Navi nih. Misalkan mereka mid lane tabrak. Wah, Final Slash lagi, masih ada Purify. Tapi tidak dengan outer turret di arah tengahnya. Bahkan menuju ke arah perbobot Kars. Bakal coba untuk dicicil, Final Aspect coba untuk dihantarkan. Tapi untuk Purple bakal terus menjadi targetnya. Dan lihat damage dari Oktanya juga. Even Kars, even Afro gak bakal nahan ternyata untuk sekarang. Buset, agresif banget juga Final Slash. Menuju ke arah Kars. Tapi Flicker yang ke-trigger. Radiant Armor di first item masih gak nolong dari Kars. Item dari Arlott ya Oracle seperti biasa sih dengan Fury Hammer dan Magic Blade. Magic Blade, koleksi menarik. Kedua sekarang Moise mencari orang. Ya, dengan konsol yang dia buka. Mencari momentum yang tepat dengan adanya Duel of Dragon. Tapi terbagi juga maybe. Mau coba untuk mengambil arah corner turret di arah bottom lane. Ini benar-benar memanfaatkan logo fighter yang ada di Arlott. Karena untuk sekarang next itemnya apa sih dari Kin, dia akan berdamage. Mau dimakan semuanya kan dengan Duel of Dragon, tapi sayang. Arah tendangan yang nggak cukup tepat. Bisa engage yang cepat ya, karena kalau misalkan tadi dilanjutkan kayaknya backup dari Navi lebih siap. Mungkin aja akan ada pecah telur dari Navi dengan no kill yang masih belum bisa didapatkan satupun oleh Navi. Ini 0 point kill dari Navi. Gue masih ngeliat untuk farmlandnya nih, mereka mau gak mau harus pegang farmland. Lord pertama harus dilepas. Tapi kalau seandainya mereka kontes dan dapat, itu juga titik balik. Tergantung semuanya dari Dewa. Kalau mereka bisa komit untuk setup dari Lord dan ngelepas ketika momennya pas, gue rasa Dewa bisa pegang game ini sampai ke late game. Alright.
Dengan Lord yang bakal coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Dewa. Apro terkena impact dengan dua outbreak yang bakal hit. Baik, timing yang luar biasa. On the way kan gak bisa gerak. Tapi sekarang dibawakan keadaan Akar. Bakal terbakar di tengah area dengan resources sudah dibuka. Benar strike. Ternyata tidak bisa menolong rekan-rekan Navi. Tapi kabar baiknya, CV masih ada. Walaupun Lord akhirnya tetap harus dilepas. Targeting dari Kid juga betul tajam sekali. Dan pemilihan untuk dia kabur dengan menggunakan Vengeance itu on point juga. Mechanical skill play yang ditunjukkan benar-benar memiliki kualitas. Gue rasa terbaik buat Navi adalah dari Arnold sih nextnya. Boleh. Let's say ini hero powernya. Iya. Dia tahu banget masalah kalkulasi damage-nya matang. Dan Rose Gold Meteor. Karena dia akan memiliki hybrid defense dari pasifnya tentunya. Ini memiliki sama Rose Gold Meteor dan sekarang akan semakin sulit untuk menembakkan Kin. Karena dia punya Oracle, shieldnya juga akan semakin lebih luas. Dan kali ini kan ada Lord di barangnya plus timing yang harus tepat ketika nanti Lord ditumbangkan, flickernya ready. Kayak senjata bahaya. Ketika nggak ada respon, nggak ada data tentang lihat impact-nya. Iya, bahkan berani seperti itu loh. Iya. Untuk Arnold yang sekarang sih gua rasa fine. Even dia kalah, Arnold tuh nggak salah apa-apa. Betul. Ditonton Doi outbreak yang bebas Vivo. Targetnya begitu maksimal lalu tercapai. Sive mendapatkan satu poin kill Yasin. Gagal pada saat begitu membara. Disurvive dengan baik dengan ada King Payne terlalu berbahaya. Walau dia tumbang, tapi impact Final Slash. Impact yang begitu besar di tim fighter Rusan. Mendapatkan CV tadi. Pas banget tadi dengan gerakannya 7.000 gold sekarang Dewa unggul. Dengan Lord yang bisa di-clear masih cukup aman. Lord yang pertama masih belum bisa untuk menembus Bestara, tapi seenggaknya kita tahu kalau tempo dipegang oleh Dewa. Udah pasti ini gak bakal diturunkan juga temponya dari Dewa. Malah Navi yang dari tadi kegiring. Sama pergerakan apapun yang dilakukan sama Dewa. Final Slash, Way of the Dragon. Gak ada celah sedikit pun bagi Navi untuk bisa membalikkan keadaan. Even Apro udah tumbang 5 kali di sini. Bener-bener sangat-sangat mampu untuk di all in. Karena dari awal udah kita bilang kalau misalkan Okta bermain dengan pick off, dia damage-nya akan cukup. Dia udah punya Divine Glaive, punya Blood Wings juga. Next item apapun itu mau menuju ke arah Genius atau bahkan mungkin menuju ke arah Wishing Lantern. Gak ada yang bisa nahan. Iya, pasti tembus. Sementara ini Hunter Strike deh. Baru lagi nih dari Lancelot. Sebenarnya gue ngeliat kalau Hunter Strike Lancelot biasanya full damage. Ya full damage dan ini ya kalau ngomongin soal Lancelot dengan Hunter Strike, build yang agak old school ya. Build yang bukan bener-bener kayak langsung War Axe, abis itu Brute Force, abis itu Queen Swings, bertahan hidup, dengan ada tambahan dari Winter Immortal. Jadi tetap butuh damage seperti dari Navi. Sama nyari kabur gak sih dia? Nyari movement speed tambahan. Sebenarnya ya jadi agak tanggung aja sih, jadi agak tanggung. Tapi ya, let's see seperti apa karena memang kadang style-nya kan beda ya. Untuk core item menurut gue memang War Axe Brute Force-nya. Next-nya Endless Battle cari cooldown tapi Hunter juga ada cooldown. Jadi ya bisa diakalin dan sekarang masih level 15. Harusnya Lord di kontes. Tapi bener-bener harus hati-hati. Karena kalau mereka miss bisa jadi mereka kalah di sini. Ya, Masalahnya bakal makan ya. iya, saat yang sama Okta juga dia udah bisa makan siapa aja soalnya. Aku lebih memperhatikan Muezanya juga sih. Dia nggak ragu buat mati siapapun karena udah ada damage dari Oktanya. Itu dia. Kombinasi yang berbahaya Mueza dan Okta ini yang mau Karska yang maju atau Apro yang maju terus siap untuk belum mata habis. Makanya nih, Lord juga ditarik ulur aja. Dewa tahu mereka punya keunggulan sekarang, gold lagi ada di mereka. Tapi gue salut sama Navi dengan 8.000 gold. Seakan nggak ada pressure loh untuk mereka. Iya, tetap bisa pegangin Lordnya, tetap bisa jalanin landing bawah. Malahan ini bahaya buat Dewa kalau misalkan mereka salah langkah. Mereka bisa punish loh. Lordnya kestil, wah itu mimpi buruk sih. Karena gold swingnya akan beda juga. Kecuali mereka dapetin kayak 2-3 kill pertukaran yang lebih worth it. Oke, barat lane slow push. Menguntungkan sekali bagi pihak dari Dewa. Ini bakal di-clear dengan hadirnya CV juga di bagian barat lane. Tapi itu akan menjadi sinyal juga bahwa Dewa akan mengambil alih Lordnya. Hati-hati dengan pergerakan rumput yang dimiliki oleh Mueza. Dia masih cari-cari momentumnya. Dan di bawah tadi udah sempat di-clear. Jadi harusnya CV udah di komit, tapi di komit dan Nomor dihadirkan, Apro menjadi korban. Kah bakal ketinggalan dan disikat habis oleh teman-teman dari Dewa. 2 player
plus Lord. Tanpa Way of Dragon, bahaya kali ini Navi. Mereka harus defense, high ground defense mereka memang ada X-Magic. Namun dengan adanya Flicker, Mueza siap untuk tabrak masuk. Oh, ditambah lagi dengan Rose Gold tentunya dari Ray. Semakin sulit untuk ditumbangkan. Dan kali ini Control Play. Weza mencoba untuk cari momentumnya. Lordnya bakal coba untuk maju. Benar aja lebih pendek di depan. Magic yang gak bisa mendarat lagi dan akhirnya